pemirsa, kembali lagi pastinya hanya di obrolan pagi. Kalau misalkan tadi nih sekilas nih pemirsa dan juga Putih ya, kita tuh sudah melihat adanya sedikit iklan makanan gitu ya. Kayaknya bawahnya tuh pengen ngunyah gitu ya. Nah pastinya dong Ocha, kamu tahu nggak sih di balik lensa ada jasa food stylist loh. Oh, koki maksudnya? Bukan. Jadi ini beda sama gitu ya? chef, sama food stylist juga. Nah kita akan intip perbedaannya apa ya? Ini dia. Lihat iklan makanan, perut jadi terasa lapar nih. Mulut jadi auto ingin ngunyah deh. Siapa sangka di balik gambar yang menggoda ini, ternyata ada sentuhan seorang food stylist. Eits, jangan dikira food stylist sama dengan chef ya. Kalau chef biasa membuat makanan terasa enak. Kalau food stylist justru membuat makanan terlihat lebih lezat. Sehingga banyak orang yang terpikat dan ingin mencobanya. Saat ini food stylist belum terlalu banyak yang menggeluti. Padahal kebutuhan profesi ini banyak dibutuhkan loh, lantaran pesatnya perkembangan bisnis kuliner di Indonesia. Misalnya nih, Luciana Putri. Sebelumnya, Anda bekerja sebagai art director di sebuah perusahaan advertising agency. Saat itu, ibu satu anak ini banyak menghandle brand makanan, sehingga dirinya sering bertemu dengan sejumlah food stylist senior di Indonesia. Nah, dari situlah muncul kecintaannya akan dunia food stylisting. Sambil menjalani sebagai art director, Ane sesekali mengambil proyek food stylist untuk restoran yang dimulai pada pertengahan 2014. Di penghujung 2017, ia hamil dan memilih resign. Kemudian ia akhirnya memutuskan untuk menjalani sebagai full food stylist sampai sekarang. Hebatnya nih, Ane pernah menghandle sejumlah brand besar dalam dan luar negeri. Oh, jadi itu ya perbedaannya ya antara chef dengan food stylist ya kan. Nah pemirsa, untuk mengenal lebih dekat dengan profesi food stylist, di studio BTV sudah ada Luciana Putri. Halo, selamat pagi Mbak Ana. Halo pagi. Apa kabarnya? Baik, sehat. Tadi kita sehat alhamdulillah. Kita juga udah lihat tadi ya di cuplikannya itu menarik banget. Tapi bisa dijelasin nggak sih bedanya food stylist ini sama chef itu apa sih Mbak Ana? Sebenarnya walaupun sama-sama di bidang makanan ya, tapi chef itu kan memang dilatih untuk membuat makanan yang lezat ya, untuk bisa dimakan. Tapi food stylist itu harus bisa menata makanan untuk lezat di mata kamera. Oh, meskipun rasanya nggak tahu nanti seperti apa rasanya gitu ya. Yang penting dilihat kamera, dilihat sama yang ngelihat Instagram, yang ngelihat di TV dan media lainnya itu lezat gitu ya. Jadi sebenarnya mirip kayak makeup artist, tapi untuk keperluan makanan. Jadi kita lebih banyak bekerja di bidang production ya, TVC, komersial atau menu restoran gitu. Kurang lebih begitu sih. Oh, oke. Sudah berapa lama Mbak menggeluti ini? Dari 2014 berarti sudah berapa tahun tuh? 9 tahun. Ya, kurang lebih 9 tahun. 9 tahun ya. Nah, ini kita boleh diajarin nggak sih atau dilihatin caranya Boleh, untuk yuk. styling food gitu? Ayo dong. Oke, Ayo, yuk. Ini kita bikin yang simple aja ya. Simple aja. Ya, hari ini kita akan bikin burger dan es serut. Es serut. Iya, oke. Oh, ada kuas-kuasnya ya? Ada beberapa. Gunting, ada pinset. Ada gitu beberapa ya. alat. Buka atau kuku gitu. Enggak. Kita bikin bareng aja ya. Ini burgernya nih rotinya roti beneran. asli. Rotinya beneran. Jadi sebenarnya basicnya sih tetap real food, walaupun mungkin beberapa akan ada kayak fake food. Jadi ini aku akan kasih contoh from real food sama yang from fake food. Oh gitu. Ya, jadi biar kita dapat contoh dua-duanya ya. Kayak ini aku akan prepare es serut. Es serut. Ini yang fake. Ini yang fake. Oke. Oh, yang fake. Iya. Ini yang palsu ya? Yang palsu. Ini apa dalamnya? Hydrogel. Oh, hydrogel. Oh, langsung keras ya? Iya. Oke. Berarti ini nggak bisa dimakan ya? Ya, ini bisa dimakan ya. Hanya untuk kebutuhan dilihatin ke orang-orang aja, tapi nggak bisa dimakan. Oh, ini seolah-olah kayak es serut. Iya, benar. Ini yang puasa. Maaf ya. Oke, ini aku akan taruh di sini.
Kita langsung nata aja. Nah, biasanya kalau misalnya kita foto di depan kamera itu kan kalau kita pakai reel es serut kan, Cepet cair ya. waduh itu dalam hitungan detik sih, pasti cair. langsung cair. Langsung mencair. Ya, Ini tadi namanya apa Mbak? Hydrogel. Hydrogel. Iya. Ini oke. apa bahan-bahannya ini untuk membuat si kayak makanan yang bohongan tadi itu gampang nggak sih untuk ngedapetin bahan-bahannya, Mbak? Cukup gampang sih sebenarnya. Ini masih ini kok kayak hydrogel itu base-nya yang biasa buat tanaman, yang melihat tanaman gitu. Jadi masih Tapi ini bisa jadi gampang. es serut ya. Kan Jadi jadi es serut. makan ya pemirsa. Karena ini bukan es serut beneran. Iya, ini cuma untuk keperluan foto ya. foto saja ya. Benar. Oh ya bener-bener kelihatan jadi kayak es serut ya. Kayak es beneran ya. Kayak es beneran, iya. Oh, oke. Nah, habis ini Kurang lebih ya. jadi supaya tidak mencair menggunakan hydrogel gitu ya. Tapi kalau dibilang kesulitannya dibandingin jadi chef sama jadi food stylist, susahan mana? Beda kayaknya Itu ya. kayak dua hal yang berbeda, Berbeda. sih sebenarnya. Iya, karena aku itu harus improvisasi untuk kebutuhan syuting ya, untuk kebutuhan produksi ya, bukan untuk makan. Oke, Oke, baik. sorry maaf. Kemudian Oke. selanjutnya Kemudian selanjutnya kita tinggal kasih nih kayak misalnya selasihnya. Selasihnya tapi asli. Iya, selasihnya Oh, asli. selasihnya asli. Iya. Oh, berarti mungkin kombinasi antara kalau misalnya kayak es itu kita pakai yang palsu, kalau bisa pakai yang bisa aslinya mungkin bisa Iya, di-combine. benar seperti itu ya. karena kan pastinya biar tetap kelihatan real. Oke, nah ini untuk Anda menjadi seorang food stylist gitu, sampai saat ini apakah ada pendidikan khusus? Overall belum ada jurusan resmi ya. Oh, gitu. Iya, sebenarnya belum ada jurusan resmi. Tapi di dalam kuliah Tata Boga itu ada salah satu mata kuliahnya food styling gitu. Aku sendiri sebenarnya bukan dari Tata Boga, karena basicku art director, aku dari desain malah. Oh, dari desain. Nah, lucunya Tapi sekarang walaupun desain ternyata justru membantu dalam membuat komposisi kayak gini nih. Membuat komposisi dan layouting makanan. oh jadi perpaduan antara benar-benar sekolah khusus dan otodidak ya, Otodidak, learning by ya, doing gitu. gitu ya. Iya, benar. Oke, nah ini dia es serutnya sudah jadi, tapi ingat jangan dimakan ya, karena ini bukan es serut sesungguhnya. Oke, Tinggal kita kasih selanjutnya- susu kental manis ya. ini beneran? Oh, susu kental Iya, ini manis. beneran. Oke. Tapi tantangannya tersendiri apa sih Mbak Ana kalau jadi food stylist ini untuk styling makanan itu sulitnya apa? Sebenarnya sulitnya itu ketika harus memikirkan hal-hal kayak gini sih, mock up palsu kayak gini kan. Karena nggak semua hal itu harus real gitu. Jadi kadang kita harus kayak tahu beberapa hal kimia, teknik kimia dan lain-lain. Jadi kayak harus belajar hal baru juga gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang suka pakai apa tuh plastisin gitu ya. Iya benar, kayak es krim itu juga campuran es krim yang bulat gitu ya, itu bukan real es krim Bukan gitu. real es krim ya. Oke. Nah, sekarang Nah kita terakhir akan ini tapi coba. sambil bikin burger, Yes. boleh kasih tau dong harapannya untuk kedepannya ini sebagai food stylist apa? Oh, dikasih tisu tuh. Dikasih tisu juga di burger. Kenapa dikasih tisu? Karena sorry ya, aku jadi mikir. Boleh. Soalnya daging itu kan ada minyaknya ya, jadi rotinya tidak menyerap minyak, kurang lebih gitu. Oke, harapan untuk food stylist ke depannya ya, sebenarnya food stylist tuh harus fleksibel sih ya, Fleksibel ya. harus rajin ngulik dan nyobain hal baru. Mencoba hal baru. Benar. Oke, luar biasa sekali. Ini dia Mbak Ana sedang mengkreasikan burger buatannya supaya lebih enak untuk difoto ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ana atas kehadirannya. Ya, boleh kita menjadi bahan inspirasi di rumah kalau misalkan kita ingin memiliki bisnis makanan gitu, pengen foto-foto bisa nih bagus. pakai contekannya. Betul. Boleh. Nih terakhir kita tinggal kasih Terakhir. sayur dan kita tutup. Oh, supaya nggak istilahnya apa ya, benyek gitu ya. Banyak dan Dari kempes. kalau kita lihat dari belakang kan gini ya. Aha. Nah kita puter ya. Dadah. Wah, jadi cantik. Burger
bibirnya jadi gemuk-gemuk gitu. Jadi ini dia inspirasi dan kreativitas dari Mbak Ana sebagai food stylist yang mungkin bisa menjadi inspirasi Anda juga tadi seperti Ocha bilang kalau punya usaha makanan, nah bisa dibuat seperti ini. Oke, baiklah pemirsa, pasti kita akan masih memiliki berbagai macam informasi lainnya. Tetaplah bersama dengan kami, pastinya hanya di obrolan pagi, Pagi. sarapan informasi pagi Pagi Anda. Anda. Terima kasih Mbak Ana.